Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaman 130. Pasal yang ke-27. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, faslun fi hadyihi sallallahu alaihi wasallam fi iyadatil marba. Berikut ini pasal yang menjelaskan tentang petunjuk dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang menjenguk orang sakit. Qala rahimahullah, kana sallallahu alaihi wasallam ya'udu man maridha min ashabihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali menjenguk sahabatnya yang sakit. Artinya banyak riwayat menyebutkan beliau sallallahu alaihi wasallam meluangkan waktu untuk menjenguk apabila beliau mendengar sahabatnya jatuh sakit. Wa'ada ghulaman kana yakhdumuhu min ahlil kitab. Nabi Muhammad SAW pernah menjenguk seorang anak remaja yang sering melayani beliau min ahlil kitab, dari keluarga ahlul kitab. Beliau mendengar remaja tersebut sakit, dijenguk oleh Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi, orang tuanya Yahudi. Nah, ketika Nabi Muhammad menjenguk, bukan sekedar menjenguk, namun mengajaknya untuk masuk Islam. Nabi Muhammad SAW meminta dan berusaha menuntun remaja itu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Si remaja itu hanya melihat ke arah ayahnya. Jadi sambil berbaring, anak itu Nabi Muhammad menjenguknya, terus mengajaknya masuk Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tapi anak itu hanya melihat ke arah ayahnya. Ayahnya sambil berpaling muka mengatakan ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Abul Qasim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, ikuti aja apa maunya. Sudah. Kenapa? Karena mereka sebenarnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang mempelajari Alkitab sangat mengerti bahwa Nabi akhir zaman yang mereka baca dan nanti-nantikan adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi karena banyak faktor, terutama gengsi, ya, kemudian takut kehilangan jabatan, tidak mau ditinggal pengikutnya, yaitu menjadi faktor dan seringkali menjadi faktor seseorang itu tidak mau menerima kebenaran, takut kehilangan sesuatu. Ya. Maka anak itu kemudian mengatakan la ilaha illallah, masuk Islam, dan saat itu juga anak tersebut meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW kemudian keluar dari rumah si Yahudi itu sambil menghadap ke arah langit dan mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari neraka. Kenapa? Ya husnul khatimah. Ya, husnul khatimah, karena di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qala wa 'ada 'ammahu wa huwa musyrikun. Ya. Nabi Muhammad juga menjenguk pamannya yang sakit, padahal pamannya orang musyrik. Fa'aradu alaihim al-islam fa'aslama al-yahudi walam yuslim ammuhu. Kepada mereka berdua, yaitu si anak Yahudi dan pamannya Nabi Muhammad SAW menawarkan Islam, mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Si Yahudi itu masuk Islam, sementara pamannya Nabi yaitu Abu Talib sampai akhir hayatnya tetap dalam kesyirikan, tidak menyatakan Islam. Di sini artinya apa? Boleh menjenguk orang kafir yang sedang jatuh sakit, boleh. Nah, tapi sebisa mungkin menjenguk orang sakit yang statusnya kafir itu bukan sekedar menjenguk, tetapi ada misi dan tujuan. Ya, paling tidak untuk kalau kita tidak langsung bisa mengatakan dan mengajaknya masuk Islam, paling tidak kita bisa menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang baik. Karena mendakwahkan Islam tidak selalu dalam bentuk perkataan, tapi juga bisa dalam bentuk perbuatan.
Kan misalkan kita punya keluarga atau barangkali tetangga, ya, teman berbeda keyakinan dan berbeda agama, dia orang kafir, kok sakit, kita mendengar kabar dan dia sedang kesusahan, bila memungkinkan bantu, ya, bantu semampu kita, ya, buat dia tertarik dengan Islam, ya. Karena seringkali orang sedang susah itu kemudian ketika dibantu dia tertawan hatinya, ya kan? Kemudian dia senang, kemudian dan seterusnya lah. Baik. Qala wa kana sallallahu alaihi wasallam yadnu minal marid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila menjenguk orang sakit, beliau mendekat ke yang sakit. Ya. Beliau mendekat ke orang yang sakit yang dijenguknya itu. Fayajlisu inda ra'sihi. Beliau duduk nanti di dekat atau di samping kepala orang yang sakit. Wa yas'aluhu an halihi. Nabi Muhammad menanyakan kabar dan kondisinya. Fayaqulu, Nabi Muhammad bertanya, kaifa tajiduka? Apa yang kamu rasakan? Kalau bahasa Jawanya gimana, Mbah Mo? Sing diraoskeun apa? Nah, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan itu, kaifa tajiduka? Apa yang engkau rasakan sekarang? Ya. Baik. Wa kana yamsahu biyadihil yumna 'alal marid. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangan kanan mengusap badan orang yang sakit itu. Entah tangan, kepala, kaki, telapaknya, ya. Yang memungkinkan sambil mendoakan, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa Ishfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama, yang artinya Allahumma, ya Allah, Rabban nas, Rabb semua manusia, adhibil ba'sa, sembuhkanlah penyakitnya, ishfi, ya, bacanya ishfi, jangan ashfi. Kalau ashfi itu artinya cepatlah mati, ya, malah beda, ya, wali aneh, cuma beda. Kalau ishfi itu kan dari fi'il thulathi, dari syafa yashfi shifaan. Tapi kalau ashfi dari af'ala yuf'ilu, ashfa yushfi ishfaan. Ya, ada orang datang menjumpai Imam Syafi'i yang sedang sakit, doanya begitu, ashfi. Ya, ini, semoga kamu cepat segera mati. Imam Syafi'i tersenyum dan tertawa. Ya, bukan kemudian tersenyum, "Ndungake aku mati po," bukan gitu. Imam Syafi'i mengatakan bahasanya salah tapi niatnya benar. Gitu. Ya, karena dia nggak ngerti bahasa aja. Baik, isfi wa anta syafi, ya Allah, berikanlah kesembuhan untuknya, dan engkau adalah satu-satunya zat yang memberikan kesembuhan. La shifaa illa shifauk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang engkau berikan. Shifaan la yughadiru saqama, sembuh yang tidak menyisakan sakit lagi. Wa kana yaqulu, demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan imsahil ba'sa rabban nas, ya Allah, hapuskanlah penyakitnya, Rabb semua manusia, biyadika syifa'u, kesembuhan itu hanya ada di tanganmu, la kashifalahu illa anta, tidak ada yang mampu menghilangkan penyakitnya kecuali engkau. Wa kana yad'u lil maridi thalathan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang sakit itu sampai 3 kali. Kama qala li Sa'din, seperti doa yang diucapkan Nabi ketika menjenguk sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Wa kana idza dakhala 'ala al-maridi yaqulu lahu la ba'sa tahurun insyaallah. Dan dalam kesempatan yang lain, Nabi Muhammad SAW ketika menjenguk orang sakit, beliau mendoakan dengan mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah, enggak apa-apa, tahurun insyaallah, artinya sakit yang engkau derita ini akan menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosamu insyaallah taala. Jadi intinya menjenguk orang sakit itu adalah hak orang yang sakit itu, dan itu kewajiban kita untuk menunaikannya. Dan sifatnya apa? Fardu
kifayah, sifatnya fardu kifayah. Artinya kalau itu sudah dilaksanakan oleh sebagian, maka gugurlah kewajiban itu dari yang lain. Nah, dan tentunya bagi orang yang menjenguk harus memperhatikan adab dan etika. Beberapa halnya sudah disebutkan di sini oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Tetapi intinya menjenguk orang sakit itu adalah membuat orang yang sakit itu semangat untuk sembuh, membuat dia nyaman. Jangan justru sebaliknya, menjenguk orang sakit justru membuat dia merasa tidak nyaman. Ya, kalau memang seperti itu ya jangan dipaksakan untuk dijenguk. Dan itu bisa kita ketahui dengan komunikasi, ya, berkomunikasi dengan keluarganya. Contohnya apa? Jam menjenguk, ya kan? Kita pengennya jenguk, kita maunya ngasih semangat, tapi jamnya tidak tepat. Akhirnya orang yang sakit itu bukannya senang, tapi malah merasa terganggu. Kita bisa tahu dari mana? Ya tanya sama keluarganya. Kami pengen menjenguk, kira-kira jam berapa? Jangan menyesuaikan kita. Wah, aku longgare sore, gitu. Aku isane bengi, gitu. Jangan seperti itu. Tapi justru kita yang menyesuaikan orang yang sakit. Kita tanya dulu. Gitu. Kami boleh menjenguk jam berapa? Kalau sudah dikasih pilihan, oh pagi dari jam sekian sampai jam sekian, atau sore jam sekian sampai jam sekian, atau antara maghrib dan isya. Ya sudah, itu yang kita kemudian pilih yang mana nih? Kan itu bukan kemudian ujuk-ujuk jenguk, iya kan? Itu satu. Kemudian yang kedua materi pembicaraan, ya kan? Ada orang sakit itu nggak mau ditanya, nggak mau dicecar juga, ya kan? Takon terus. Itu jane ada yang senang bercerita, dengan bercerita tuh akhirnya dia plong. Tapi ada juga yang sudah dijenguk banyak orang, suruh cerita lagi, nanti datang lagi suruh cerita lagi, nanti datang lagi rombongan berikutnya suruh cerita lagi. Nah, itu dari mana kita tahu? Dengan komunikasi bersama keluarganya. Mungkin orang yang sakit itu juga mau berbicara terus terang juga dia sungkan, ya kan? Sebenarnya kita bisa merasakan ya ini bapak itu jawabnya kok putus-putus, jawabnya kok kelihatan nggak semangat, ya jangan dilanjutkan. Jadi pripun tuh kejadian nih misalkan. Terus njuk pripun yuk. Gitu. Ya sudah, dia nggak merasa nyaman. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu yang paling penting untuk kita perhatikan, bahwa tujuan menjenguk orang sakit itu adalah memberikan support dan motivasi, ya, semangat untuk cepat sembuh, ya, bukan justru sebaliknya membuatnya dia merasa tidak nyaman. Misalkan ada teman sakit, keluarga, terus ada pemberitahuan di sana, maunya sedang sakit betul, tapi mohon jangan dijenguk dulu, ya jangan dipaksakan. Ya memang tidak mau dijenguk. Kenapa? Mungkin ada sesuatu yang sifatnya privasi, dia nggak ingin orang tahu, atau memang dokter mengatakan harus full istirahatnya. Jadi nanti kalau sudah mulai baikan, sudah mulai turun panasnya, baru ingin dijenguk, silahkan. Qala rahimallahu ta'ala wa kana yarqa. Demikian juga hal tidak kalah pentingnya adalah tujuan kita menjenguk orang sakit untuk mengingatkan kita dan yang sakit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya didoakan orang yang sakit itu. Sementara doa-doa yang kita baca untuk orang yang sakit itu semuanya mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jal, zat yang memberikan kesembuhan. Qala rahimahullah wa kana yarqa man bihi qurhatun aw jurhun aw syakwa. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meruqyah orang yang mengalami luka. Qurhah itu ya sakit karena ada luka di sana. Jurhun juga sama, syakwa juga demikian. Baik. Atau sakit yang semisal, fayadha'u sabbabatahu bil ardi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meletakkan jari telunjuk di tanah, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain itu dikasih liur sedikit, ya. Tsumma yarfa'uha, kemudian diangkat ke arah langit, lalu diletakkan di tempat yang ada luka atau yang ada sakitnya itu, sambil membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Turbatu ardina, ya, tanah dari bumi kita. Biriqati ba'dina, menggunakan air liur, ya, bukan air liur, apa namanya?
Ludah ya, bukan liur ya. Kita liur sama ludah beda kan? Beda. Berarti ini ludah ini, bukan liur, ludah ya. Kita ulangi terjemahnya dengan menyebut nama Allah bismillah. Turbatu ardina, tanah dari bumi kita. Biriqati ba'dina, dengan ludah sebagian kita. Yushfa saqimuna, sembuhlah orang yang sakit di antara kita. Biizni rabbina, dengan izin dari Rabb kita. Subhanallah, hadis ini dan yang semisal itu ternyata diteliti juga oleh para periset ilmuwan di bidang medis. Apa kaitannya luka dengan tanah dan ludah? Itu diteliti. Ya, diteliti. Gimana Pak Praid? Mau cerita apa Pak Praid? Ya, ketika saya kerja ada luka memang. Oh ya, ini pengalaman Pak Praid paling banyak ya. Ya. Pernah begitu juga? Iya, sering. Iya. Ada obat dikasih gitu. Iya. Itu nanti akan kita baca di bagian akhir kalau tidak salah, Tibbun Nabawi. Termasuk juga apa namanya yang diajarkan di dalam Islam itu dengan membakar apa semacam tikar, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya kan. Nanti yang apa namanya? Bukan arangnya apa Mas? Hah? Latunya ya. Nah, itu nanti ditempelkan di yang luka. Ini diteliti nih oleh para periset dan ilmuwan itu, hubungan orang luka misalkan jatuh ya kan, jatuh terus lecet-lecet itu dikasih ludah, dikasih tanah gitu. Para ulama juga membahasnya, tapi tetap pada kesimpulannya mereka mengatakan ini sudah apa namanya, kita ikuti sajalah tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, dan sebagian ulama mempraktekannya. Artinya mereka mempraktekkan kemudian berhasil diceritakan sampai kepada kita. Di antaranya Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, itu beliau mempraktekannya, ya sembuh. Ya, itu kembali kepada keyakinan. Baik, lebih lanjut tentunya di At-Tibbun Nabawi insyaallah taala, ini halaman 365 bagian akhir itu kan Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi itu berobat dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah wa lam yakun min hadyihi sallallahu alaihi wasallam an yakhussa yauman minal ayyam bi iyadatil marid wala waqtan minal awqat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan hari tertentu untuk menjenguk orang sakit, juga tidak menentukan waktu khusus untuk menjenguk orang sakit. Pokoknya mana ada kesempatan dan memang memungkinkan, di sanalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjenguk. Jadi tidak jenguk orang sakit tiap hari Jumat, menjenguk orang sakit tiap hari Senin, enggak ada. Pokoknya kalau memang yang sakit dijenguk bisanya Senin ya Senin, menjenguk orang sakit dari Selasa ya Selasa. Enggak ada ikatan hari dan waktu tertentu. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Itu nanti sesuai dengan kalau di rumah sakit ya jam kunjung, ya. Itu pun juga komunikasi dengan keluarga supaya tidak mengganggu. Wallahu a'lam bishawab.